Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Baru. Surat Rasul Paulus yang kedua yang terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat yang ke-1. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kembali kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam berdoa. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan, kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami juga mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Amin. 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 1, yang saya hanya baca satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika ada orang Kristen yang kembali kepada dunia dan menyangkal imannya, berarti sedang beralih atau berbalik arah, keluar dari jalan kehidupan yang kekal, sorga. Jalan kebinasaan yang kekal adalah neraka. Bapak Ibu, kembali kepada dunia berarti kita berkompromi dengan dosa dan tidak lagi hidup dalam kekudusan. Yang Tuhan kehendaki adalah kita dalam hidup yang kudus. Tuhan ingin kita bertahan di segala situasi, baik kelimpahan atau kekurangan, suka atau duka, sampai akhir hidup kita. Sebab apa yang akan kita peroleh di kekekalan kelak tidak sebanding dengan apa yang kita dapat di dunia ini. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 18 mengatakan, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, terhadap orang percaya yang murtad, itu Alkitab menyatakan mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapatkan bagian dalam Roh Kudus dan mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ada lebih baik jika seseorang tidak pernah mengenal kebenaran sama sekali daripada sudah mengenal kebenaran tetapi berbalik lagi kepada dunia. Karena orang yang demikian keadaannya akan lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Tidak saja lebih buruk, namun ia telah melakukan penghinaan sebesar terhadap pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib demi penebus dosa kita semua. Bapak Ibu, bukankah saat ini banyak orang Kristen yang meremehkan pengorbanan Kristus di kayu salib? Mereka menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang telah diterimanya, menjual dan menukarnya dengan apa yang ada di dunia ini. Mereka rela
menyangkal Kristus demi harta, kekayaan, uang, pasangan hidup, jabatan, popularitas, dan sebagainya. Ini sangat ironis sekali bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Amin untuk firman Tuhan. Salam.